jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan bahas tentang tips melupakan kenangan-kenangan manis. Berpaling atau berpisah dengan seseorang yang kita cintai pastinya akan sulit banget buat seseorang. Pastinya kita itu akan mengalami sebuah kesedihan, ketraumaan, atau lain sebagainya. Nah, di sini kenapa sih sebenarnya kamu itu dituntut untuk melupakan kenangan manis yang pernah kamu jalani bersama pasangan kamu tersebut? Nah, pastinya di antara kamu dan pasangan kamu di dalam hubungan kamu pasti kamu itu pernah ada perselisihan. Entah itu kamu bertengkar atau itu suatu masalah yang pastinya membuat kamu sama si pasangan kamu itu memiliki hubungan yang berakhir. Nah, maka dari sini pastinya kamu itu harus melupakan kenangan-kenangan manis yang sudah kamu lalui bersama si dia. Meskipun itu hal yang sulit, meskipun itu hal yang berat banget buat kamu lakukan, tapi ini adalah hal yang wajib. Ketika kamu belum bisa melupakan kenangan manis itu, ketika kamu belum bisa melupakan dia, berarti kamu belum siap untuk membuka hati kamu untuk orang lain. Banyak banget orang-orang itu yang berusaha untuk melupakan kenangan manis tersebut, bahkan ribuan cara sudah mereka lakukan, tetapi dia itu masih aja tetap gagal. Karena apa? Karena dia itu pada dasarnya hatinya masih berada di seseorang tersebut. Hingga pada akhirnya kenangan-kenangan itu terus muncul di dalam ingatannya. Nah, di sini saya akan bagikan tips gimana sih supaya kamu itu bisa melupakan kenangan-kenangan manis yang pernah kamu alami bersama dia. Yang pertama adalah berikan kata perpisahan yang baik. Itu adalah kunci utama buat kamu itu bisa move on dari si mantan kamu tersebut. Ketika kamu itu berada di sebuah masalah bersama si pasangan kamu tersebut, pastinya kamu akan merasakan hal yang sangat berbeda. Pastinya juga kamu itu akan merasakan bahwa hubungan kamu itu sudah tidak akan lama lagi. Bahkan kamu bisa merasakan bahwa hubungan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nah, maka dari sini sebelum kamu itu mengatakan kata putus, sebelum kamu atau pasangan kamu itu ada yang mengucapkan kata perpisahan, sebelum dari itu berikanlah kata-kata yang manis. Entah itu doa-doa baik atau itu ucapan terakhir kamu untuk si dia. Nah, ketika kamu itu putus baik-baik dengan si dia, lain kali ketika kamu itu bisa bertemu lagi dengan dia, pastinya kamu juga bisa berteman baik dengan dia. Nah, maka dari sini berarti kamu itu putus secara baik, kamu itu putus dengan baik, dengan etika yang baik. Jika kamu bertemu dengan dia itu secara baik-baik, maka putusnya juga harus secara baik-baik. Jangan sampai kamu putus dengan dia lalu bertengkar, lalu mempunyai dendam antara satu sama lain, lalu kamu itu memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini sangat tidak baik banget. Lebih baik jika kamu merasa bahwa kamu itu telah dibahagiakan sama dia, tetapi dia juga membuat kecewa. Nah, di sini yang paling penting adalah kamu juga bisa memikirkan apa yang sudah diberikan dia, kebahagiaan apa yang bisa membuat kamu itu bahagia banget. Nah, di sini ketika kamu ingin membenci dia, maka kamu juga harus mengingat hal tersebut supaya kamu itu tidak memiliki dendam sama dia. Jadi ketika kamu bersama dia, bertemu dia di lain waktu, kamu tetap bisa berhubungan baik. Yang kedua adalah menghilangkan semua komunikasi untuk sementara waktu. Setelah putus, hal yang paling tersulit adalah menghilangkan bayang-bayang dia dari benak kamu. Nah, ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan dia. Kamu bisa mencoba untuk berhenti komunikasi dengan dia untuk beberapa waktu saja. Hal ini dilakukan supaya kamu itu tidak terus-terusan keinget sama dia. Ketika kamu itu tetap berkomunikasi baik, ketika kamu itu tetap berkomunikasi lancar dengan dia, pastinya kamu akan sulit banget buat menghilangkan dia dari pikiran kamu. Apalagi tentang bayang-bayang indah, tentang perjalanan hidup kamu sama dia, atau tentang semuanya yang sudah pernah kamu lalui bersama dia, pasti kamu akan ingat terus. Pastinya kamu akan tidak bisa melupakan ketika kamu itu tetap berkomunikasi sering sama dia. Nah, maka dari itu nggak ada salahnya buat kamu itu mencoba berhenti komunikasi hanya untuk sementara waktu saja, sampai kamu itu merasa bahwa diri kamu itu sudah titik yang baik-baik saja. Yang ketiga, jika dirasa kamu itu sulit banget melupakan dia, kamu bisa mengembalikan semua barang yang telah dikasih dia ke kamu. Di sini bukannya kamu itu tidak menghargai sebuah pemberian dari dia, tetapi ketika kamu itu merasa kamu itu sulit banget untuk melupakan dia, kamu perlu banget buat mengembalikan semua barang yang telah dia kasih di kamu. Ketika kamu itu misalnya di rumah ya, banyak banget pemberian yang dia kasih, entah itu boneka. Nah, boneka itu berada di sekitar kamar kamu. Pastinya kamu di sini akan sulit banget melupakan dia. Karena kamu ketika melihat barang tersebut, kamu pasti akan ingat dia. Atau contoh lainnya, kamu diberi jam tangan nih. Nah, jam tangan itu adalah suatu barang yang selalu kamu pakai, selalu kamu gunakan dimanapun kamu berada. Nah, ketika kamu melihat waktu, ketika kamu melihat jam, pastinya kamu akan keinget dia. Nah, di sini perlu banget buat kamu itu mengembalikan semua barang-barang yang dia kasih ketika kamu itu merasa kesulitan banget melupakan sosok dirinya.
Yang keempat adalah memperbanyak komunikasimu dengan teman. Nah, di sini bisa sangat membantu banget ketika kamu itu ingin melupakan dia, ingin melupakan kenangan manis. Di sini ketika kamu sedang patah hati, ketika kamu itu sedang ingin melupakan semua kenangan-kenangan indah bersama si mantan kamu tersebut, perlu banget buat kamu itu interaksi dengan orang lain. Perlu banget buat kamu itu bersosialisasi dengan orang banyak. Kenapa begitu? Karena ketika kamu itu terus murung, kamu itu tetap sendirian di kamar, kamu itu cenderung menutup diri kamu. Pastinya di sini kamu itu akan semakin keingat sama hal-hal indah yang pernah kamu lalui bersama dia kan. Kamu akan semakin terpuruk, bahkan kamu itu terus-terusan berada di dalam sebuah kesedihan. Nah, ini adalah hal yang gak baik banget. Lebih baik kamu itu hangout sama teman-teman kamu, mencari udara baru, mencari kebahagiaan baru, atau kamu itu bisa sekedar nongkrong di kafe bersama teman-teman kamu. Nah, pastinya di sini akan tercipta suatu kebahagiaan yang baru. Maka dari sini gak akan sulit buat kamu itu bisa melupakan kenangan dari si mantan kamu tersebut. Yang kelima adalah sibukkan diri kamu dengan banyak kegiatan. Yang dimaksud dengan kegiatan di sini, kamu juga harus pintar-pintar untuk memilih kegiatan yang kamu ambil. Jangan sampai kamu itu mengambil kegiatan yang pada dasarnya itu hanya kamu yang melakukannya sendiri. Nah, di sini lebih baik kamu itu memilih kegiatan berkerumun. Jadi kamu itu memilih kegiatan bersama-sama. Jadi kamu itu tidak mengerjakannya sendiri. Ketika kamu bersama teman-teman kamu, ketika kamu itu melakukan sebuah kesibukan, sebuah kegiatan secara bersama-sama, di sini adalah titik dimana kamu itu memiliki peluang lebih untuk bisa melupakan si mantan tersebut. Karena kamu kan memiliki kesibukan, pastinya kamu tidak akan cenderung berpikir ke mantan kamu tersebut. Tetapi ketika kamu itu memilih kegiatan secara sendiri, kegiatan individu, dan di sini hanya kamu sendiri yang melakukannya, ini adalah hal yang rawan banget buat kamu itu terus mengingat si mantan kamu tersebut. Yang keenam adalah cari pasangan baru, minimal gebetan nih. Cari yang baru setelah yang lama pergi itu adalah sesuatu hal yang memang gak mudah sih. Ini adalah sesuatu hal yang sulit. Tetapi ketika kamu itu sudah putus sama dia, berarti kamu itu harus benar-benar bisa melupakan dia. Walaupun kamu itu tidak harus buru-buru mencari pacar, yang gak lebihnya kamu harus punya gebetan lah. Jadinya ketika kamu itu sedih, ketika kamu itu senang, ada yang menemani kamu. Atau bisa jadi gebetan yang sedang ada di sisi kamu, berada di sisi kamu terus. Pastinya dia itu yang bisa membuat kamu nyaman, mengerti keadaan kamu. Nah, lama-lama bisa saja si gebetan kamu itu akan berubah menjadi pacar kamu. Kamu itu ketika sudah putus sama seseorang, jangan sampai kamu itu menutup diri kamu. Jangan sampai kamu itu tidak mau mengenal orang lain, bahkan kamu itu tidak mau menerima cinta dari orang lain. Itu adalah hal yang salah banget dan membuat kamu itu tetap berpikir kepada si mantan kamu tersebut. Apalagi ketika kamu itu tidak mempunyai gebetan, pasti kamu itu berpikir atau berharap bahwa si mantan kamu tersebut bisa balik lagi ke dalam pelukan kamu. Nah, di sini ketika kamu sudah memutuskan putus sama si pasangan kamu tersebut, berarti kamu itu sudah siap untuk melupakan dirinya. Tetapi ketika kamu itu belum siap untuk melupakan dirinya, ya berarti kamu itu jangan putus. Kamu itu harus bisa menerima apapun kekurangannya, ketoksikannya si dia. Tetapi ketika kamu sudah mengatakan putus, maka kamu sama dia harus benar-benar siap break. Benar-benar siap kamu itu harus lepas, sama-sama melupakan. Oke guys, itulah tips melupakan kenangan-kenangan yang manis. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.